Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan kita mengenai dengan tema pengantar ilmu kesehatan. Ya, baik. Pertemuan pertama mengenai penjelasan materi. Perhatikan baik-baik. Awal mulanya, kemajuan pembangunan yang telah dicapai secara menyeluruh mempengaruhi berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia. Kondisi infrastruktur yang membaik serta berkembangnya teknologi, kedokteran dan kesehatan menyebabkan angka kematian dan kelahiran yang tinggi menjadi rendah. Jadi dengan perkembangan teknologi, tepatnya perkembangan teknologi kesehatan, menyebabkan angka kematian dan kelahiran yang tinggi menjadi rendah. Ya, untuk saat ini. Tapi di lain sisi, kita lihat akhir-akhir perkembangan sekarang, dengan perkembangan teknologi, berbagai jenis atau macam penyakit muncul. Sampai-sampai muncul bahasa adanya senjata biologis berupa virus yang menyebabkan angka kematian banyak dalam rentang waktu yang sangat pendek. Untuk itu, dari kecil sampai dewasa perlu diajarkannya bagaimana memelihara kesehatan. Jadi itu penting. Makanya mata kuliah ini ada sejak PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi kita lebih tekankan fokus kita pada sekolah dasar karena kita berada di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Perhatikan slide ini. Dari hal tersebut terjadi perubahan struktur umur penduduk dan perubahan struktur umur yang diikuti dengan meningkatnya umur harapan hidup yang membawa struktur penduduk menjadi ke arah struktur penduduk umur tua. Jadi ada perubahan. Dengan adanya ilmu kesehatan, dari awalnya berumur pendek, bisa sedikit memperpanjang umurnya dengan adanya ilmu-ilmu kesehatan. Ingat, di mata kuliah kita ini, kita lebih fokus bagaimana mengenal dan mencegah penyebaran penyakit, bagaimana menjaga kebugaran tubuh. Walaupun pada ujung-ujungnya tetap kita bagaimana solusi untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tapi kita tidak jauh melangkah ke situ karena itu wilayah kedokteran. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan struktur tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pola. Ada pergeseran pola. Pergeseran pola penyakit serta tingkat kesehatan yang ada di masyarakat dengan determinan yang mempengaruhinya. Ada pergeseran pola ya. Dengan determinasi yang tinggi. Yang awalnya pada tahun-tahun 1980-an lebih banyak kasus kematian itu diakibatkan oleh penyakit tidak menular dibandingkan penyakit menular. Kalau secara logika harusnya penyakit menular yang menyebabkan banyak kematian. Sekarang ada pergeseran pola lagi di tahun 2020.
dengan rentang waktu 3 bulan. Ribuan orang meninggal dengan adanya penyakit menular yang bisa kita sebut dengan penyakit epidemi COVID-19. Tahu kata epidemi? Epidemi itu lebih cenderung kepada penyakit yang baru muncul. Berasal dari kata endemik, yang awalnya muncul di daerah tersebut, kemudian beredar dalam skala luas. Terjadinya pergeseran urutan penyakit menunjukkan terjadinya perubahan status. Keadaan tersebut biasa disebut transisi epidemiologi. Jadi adanya masa transisi di sini. Jadi kalau tahun 1980-an sampai tahun 2018, kita bisa mengatakan lebih banyak angka kematian itu pada penyakit tidak menular. Tapi sekarang kan ada transisi, itu berbanding terbalik sekarang. Lebih banyak angka kematian pada penyakit menular. Kita lihat dulu konsep epidemiologi. Perkembangan teknologi, zaman semakin modern, globalisasi. Hidup manusia sangat simpel karena semua serba teknologi. Sehingga muncul adanya konsep epidemiologi. Perhatikan. Kalau dari kata epi, demos pendudukan, logos adalah ilmu. Berarti ilmu mempelajari tentang penduduk. Tapi secara harfiah, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi. Adanya frekuensi dan distribusi atau biasa kita sebut penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat. Jadi ada frekuensi dan ada distribusi. Itu kata kunci dari kata epidemiologi. Besaran dan penyebarannya. Berapa besar? Dan tersebar di mana saja. Transisi itu diakibatkan peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular yang melebihi angka jumlah penyakit menular. Seperti yang saya katakan tadi, harusnya lebih banyak angka jumlah penyakit menular dibandingkan tidak menular. Itu di tahun sebelumnya. Sekarang kan sudah ada perubahan pola lagi. Transisi epidemiologi, keadaan yang ditandai dengan adanya perubahan dari mortalitas, kematian, dan morbiditas yang disebabkan oleh penyakit infeksi, infectious diseases. Dulu, sebelum ditemukannya ampicillin, amoxicillin, kasus-kasus kematian sangat banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi. Tapi sekarang dengan ditemukan obatnya yang biasa kalian beli satu papan 5.000 itu sebenarnya obat yang sangat efektif ya untuk penyakit-penyakit infeksi. Sekarang lebih banyak penyakit-penyakit yang sifatnya kronis atau tidak menular. Dan penyakit-penyakit degeneratif. Sebentar kita bahas itu yang mana dimaksud dengan penyakit degeneratif.
diabetes, hepatitis B, hepatitis C. Semua penyakit-penyakit kronis, jantung. Pernah dengar kata stroke? Stroke itu termasuk penyakit kronis. Sebentar kita bahas satu persatu mengenai penyakit tersebut. Kita lihat contoh transisi epidemiologi. Diare, difteri, pertusis, campak, tetanus, malaria mengalami penurunan. Sedangkan penyakit degeneratif seperti jantung, pembuluh darah mengalami peningkatan. Itu salah satu contoh. Lalu bagaimana menerapkan ini dalam suatu institusi sekolah dasar? Bagaimana kita membelajarkan ilmu ini pada konsep anak usia sekolah dasar? Usia 7 sampai 12 tahun. Walaupun ada yang umur 13-14 ya. Kita akan bahas di PowerPoint kedua itu. Yang pertama, salah satu penyebab pertama yaitu perubahan struktur masyarakat. Dari agraris ke industri. Ya, dari awalnya warga kita bertani, beralih ke industri. Ini terjadi sejak dimulainya revolusi industri. Kedua, penurunan anak usia muda dan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut karena keberhasilan KB. Saya perhatikan di Sulawesi Tenggara ini sangat banyak kampung-kampung KB ya. Dan saya rasa di Sulawesi Tenggara itu belum cocok menerapkan KB. Mengapa? Sulawesi Tenggara masih masuk dalam provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Kalau provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu wajar. Karena jumlah penduduknya sedikit. Tapi dibandingkan dengan Sulawesi, itu sangat jauh berbeda. Poin ketiga, perbaikan dalam sanitasi untuk menurunkan penyebaran penyakit menular. Ini poin ketiga, program-program ini sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Sekarang kan ada pendataan, setiap rumah itu harus memiliki sanitasi yang baik. Jadi setiap rumah itu wajib memiliki satu WC, satu toilet. Jangan sampai cuma mengandalkan cangkul ya. Poin keempat, peningkatan tenaga kerja wanita. Dulu yang awalnya cuma kaum lelaki saja yang kerja, sekarang kan didominasi oleh perempuan. Justru sekarang hasil penelitian terakhir, tenaga kerja wanita lebih banyak lagi daripada tenaga kerja laki-laki. Ini bisa mengakibatkan transisi. Jangan sampai sekarang yang jaga rumah adalah kaum lelaki ya. Jangan sampai itu terjadi. Poin kelima, peningkatan pelayanan kesehatan dalam memberantas penyakit infeksi dan meningkatkan life ekspektasi, lifelong life. Biasa kalian dengar bahasa long life.
peningkatan umur harapan hidup ya. Banyak penelitian yang terjadi. Makanya sekarang banyak muncul ya kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera, yang dulunya masih ada Askes, BPJS, dengan muncul-munculnya pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan. Sebenarnya itu muncul untuk mencegah transisi-transisi yang seperti ini. Next. Penyakit degeneratif. Penyakit di mana organ atau jaringan. Kumpulan dari jaringan adalah organ. Kumpulan dari organ adalah sistem organ. Yang keadaannya terus menurun seiring waktu. Biasanya ini karena adanya perubahan-perubahan sel pada tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ yang lain. Atau dalam bahasa kesehatan biasa kita sebut dengan komplikasi ya. Awalnya rematik. Bisa-bisa komplikasi jantung. Ada banyak penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Awalnya luka ringan, ternyata dia penyakit gula. Lukanya tidak bisa disembuhkan. Itu masuk semua. Contohnya kardiovaskular, dari kata vaskular. Pembuluh darah, penyakit jantung. Salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Kalau dalam rentang waktu lama, masih penyakit jantung yang memegang posisi pertama. Tapi kalau dalam rentang waktu pendek, sekarang sudah diambil alih oleh si corona ini. Osteoporosis, penyakit tulang, kropos. Mengapa? Orang jarang gerak, jarang olahraga. Karena sedikit-sedikit mau beli makanan sekarang sudah pakai GrabFood ya. Tidak mau lagi jalan keluar, tidak mau lagi kerja. Diabetes. Dia kencing manis ya. Sebenarnya seseorang yang diabetes itu memiliki fisik yang kuat pada umumnya. Harusnya kuat kerja karena sebenarnya orang diabetes itu memiliki energi yang berlebih sebenarnya. Tapi orang diabetes yang tidak kerja justru cenderung menjadi cepat meninggal. Mengapa? Energi yang dihasilkan oleh tubuh tidak dikeluarkan. Makanya kalau orang diabetes usahakan sering olahraga supaya energinya terkuras. Itu glukosa di dalam tubuh C6H12O6 itu tidak tertimbun. Jadi ada keuntungan kelebihan sebenarnya orang diabetes. Kalau orang diabetes kuat kerja sebenarnya bagus. Energinya cukup. Tapi kalau tidak kerja itu yang berbahaya. Ini juga penyakit yang sering terjadi ya. Hipertensi. Saya kira beberapa temannya ada juga yang hipertensi ya. Bahkan pengajar-pengajar di universitas ada yang hipertensi juga. Jadi tekanan darah tinggi. Jadi kalau mengukur tekanan darah tinggi, biasa kita kalau seorang ahli kesehatan dia bertanya, sistolnya berapa, diastolnya berapa? Sistol yang bunyi pertama, diastol yang bunyi kedua. Satu 40 itu sistol, 90 itu adalah diastol. Itu bahasa-bahasa kesehatan.
Jadi kalian harus tahu kalau di atas 140 hati-hati ya. Ya sampai stroke. Normalnya 120 per 80 ya. Sistolnya 120, diastolnya 80 mm merkuri. mmHg. Dan untuk penyakit-penyakit ini silakan kalian baca. Ini transisi kesehatan. Wah, ini saya belum lahir ini sudah ada nih. 1900 sampai 1970. Silakan Anda pelajari ini saja. Kalau slide-nya akan saya kirim di emailnya masing-masing atau di grup WhatsApp ya. Nah, ini transisi epidemiologi tahun 90 sampai 2015 ya. Saya belum dapatkan data 2020 karena di tahun 2020 ini lebih banyak membahas penyakit menular saja ya. Penyakit tidak menularnya diabaikan. Tahun 1990 penyakit menular 56% ya. Tidak menular 37%. Di tahun 2000 dia meningkat penyakit tidak menular. Di tahun 2010 justru penyakit menular 33% ya. Di tahun 2015 lebih banyak penyakit tidak menular. Tapi Anda akan kaget di tahun 2020. Langsung ada perubahan pola secara besar-besaran. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.